Serangan balik netizen Indonesia ke Malaysia, iri tanda tak mampu. Keputusan FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 mengundang banyak tanda tanya dari netizen negara sekitar. Netizen Indonesia pun memberikan serangan balasan. Salah satu fanbase yang menyinggung soal terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah adalah Malayan Tiger. Dalam unggahannya, mereka menyebut Indonesia tidak layak bermain di Piala Dunia U17. Negara yang tidak lolos ke Piala Asia U17 tetapi bermain di Piala Dunia U17, uang bisa melakukan hal ini. Negeri tetangga benar-benar anak FIFA, tulis mereka dalam unggahan tersebut. Unggahan tersebut tidak hanya dikomentari oleh netizen yang mendukung, melainkan juga deretan netizen Indonesia. Sepanjang pengamatan yang ada, komentar netizen Indonesia bahkan terlihat lebih dominan. Netizen Indonesia melancarkan serangan balik sekaligus melontarkan sindiran, bahkan ejekan pada sang pemilik akun. Penyakit hati tidak ada obatnya, tutur seorang netizen. Iri tanda tak mampu, kata netizen lainnya. Ngetiknya jangan sambil nangis, ucap seorang netizen. Sejumlah netizen bahkan melakukan sindiran soal tudingan bahwa Indonesia mendapatkan status tuan rumah Piala Dunia U17 lantaran faktor uang. Aduh, duit kita kebanyakan nih, sampai tetangga ngejulitin. Yang ngejulit punya uang nggak? Tutur netizen. Netizen lainnya juga ada yang menyoroti soal atmosfer tuan rumah. Mereka menganggap Malaysia tidak punya antusiasme supporter yang bisa menandingi timnas Indonesia. Ada pula yang menyatakan bahwa terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 sebagai bukti kehebatan PSSI dibanding FAM dalam urusan lobi di mata FIFA. Pemain timnas Indonesia U17 diserang netizen di medsos pasca dibantai Malaysia. Begini respon Bima Sakti. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti memaklumi kritikan yang datang untuk timnya dari masyarakat di media sosial. Bima hanya berharap kritikan itu tidak mempengaruhi karir para pemain yang masih panjang. Timnas Indonesia U17 menjadi target kritikan setelah kalah 1-5 dari Malaysia pada laga kualifikasi Piala Asia U17 2023 pada Minggu 9 Oktober 2022. Kekalahan ini memupuskan impian tim Garuda Asia ke Piala Asia U17. Bima Sakti berharap pemain timnas Indonesia U17 menanggapi kritikan dengan positif. Menurut Bima Sakti, masyarakat sangat berharap akan kesuksesan timnas Indonesia. Saya pikir wajar kami sampaikan ke pemain semua ditanggapi dengan positif karena mereka punya harapan untuk sepak bola Indonesia ke depan untuk berprestasi. Jadi saya harap mereka tidak terpengaruh, kata Bima Sakti selepas pertandingan. Pelatih Bima Sakti juga meminta maaf atas kekalahan telak yang dialami timnas Indonesia U17. Menurutnya hasil tersebut sangat mengecewakan. Saya menyampaikan mohon maaf kepada semua pecinta sepak bola Indonesia atas hasil yang tidak memuaskan ini. Kecewa, sedih itu pasti, ucap Bima Sakti. Saya bilang ke pemain agar bisa mengambil pelajaran dan pengalaman dari turnamen ini untuk mereka ke depan. Karir mereka masih panjang, ini tanggung jawab saya sebagai pelatih, tegas Bima Sakti. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti menyebut para pemainnya kena mental karena kebobolan 5 gol dalam waktu berdekatan saat melawan Malaysia. Menurutnya mentalnya yang menurun menjadi salah satu di antara penyebab kekalahan ini. Bertanding di Stadion Pekansari Cibinong, gawang timnas Indonesia U17 sudah kebobolan 5 gol sekaligus pada babak pertama. Gol Malaysia dibukukan oleh Zainur Hakimi Zain di menit ke-17, Arame Wafi di menit ke-20 dan 38 penalti, Anjas Mirza Saharudin di menit ke-23 dan Alfik Danis ke menit 26. Pada babak kedua, timnas Indonesia U17 mencoba untuk mencari gol, namun kesulitan menembus lini pertahanan Malaysia. Pada menit ke-90 plus 3, Arkan Kakak sukses mencetak gol hiburan untuk timnas U17. Tadi gol pertama, kedua, dan ketiga mempengaruhi mental pemain. Saat gol ketiga mereka semakin down, kami berusaha meningkatkan mental mereka. Akan tetapi memang ini tekanan tinggi, kata Bima Sakti usai pertandingan. Pelatih Bima Sakti juga menyebut timnas Indonesia U17 lemah dalam koordinasi dalam laga melawan Malaysia. Legenda timnas Indonesia itu sudah memprediksi dua pemain Malaysia yakni Arame Wafi dan Anjas Mirza Saharudin bakal menyulitkan dalam pertandingan. Kekhawatiran Bima Sakti terbukti karena dua pemain tersebut turut mencetak gol ke gawang timnas U17. Inilah yang dianggap menjadi sumber kekalahan timnya. Mereka punya serangan balik cepat dan agak kesulitan kami antisipasi karena lemahnya koordinasi.
Kami sudah kasih tahu pemain nomor 7 dan 12, tegas Bima Sakti. 3 Oktober 2022, Guam 0-14 Timnas Indonesia U17. 5 Oktober 2022, Timnas Indonesia U17 3, 2 Uni Emirat Arab. 7 Oktober 2022, Palestina 0, 2 Timnas Indonesia U17. Dan 9 Oktober 2022, Timnas Indonesia U17 1 dan 5 Malaysia.